YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini. Soekarno menyebut Soeharto opsir kopik. Pada waktu Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Judanko Soeharto sedang melatih prajurit PTA di Brebek, Jawa Timur. Setelah tentara Belanda yang membonceng tentara sekutu mendarat di Jakarta pada akhir bulan Oktober 1945, keselamatan pemimpin Indonesia mulai terancam. Perdana Menteri Sultan Syahrir nyaris tewas saat mobil yang ditumpangi diberondong peluru. Dalam situasi demikian, atas kebaikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri hijrah ke Yogyakarta. Di stasiun Tugu, mereka dijemput antara lain oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Komandan Resimen 3, Letnan Kolonel Soeharto. Sebagai Komandan Resimen 3 Letnan Kolonel Soeharto adalah pimpinan tentara di Resort Militer Yogyakarta, dan itulah pertemuan pertama dengan Presiden Soekarno. 6 bulan kemudian, bulan Juli 1946, sekelompok perwira militer di Yogyakarta berkomplot dengan sejumlah politisi merencanakan kudeta melengsarkan Presiden Soekarno. Berdasarkan laporan intelijen, Presiden Soekarno memerintahkan Komandan Resimen 3, Letnan Kolonel Soeharto, menangkap Jenderal Mayor Sudarsono sebagai pimpinan kudeta. Mana ada bawahan menangkap atasannya sedangkan bukti belum ada, tulis Soeharto di autobiografinya. Saya dihadapkan kepada dilema, perintah dari Presiden tetapi tanpa menghiraukan hierarki, lanjutnya. Akhirnya, Letnan Kolonel Soeharto menolak perintah Presiden Soekarno. Ia berpegang pada hierarki militer, bahwa perintah kepada Komandan Resimen harus melalui Panglima Besar, bukan dari Presiden. Penolakan itu membuat Presiden Soekarno marah, hingga memberi julukan pada Letnan Kolonel Soeharto, opsir kopik atau perwira keras kepala. Tanggal 15 Januari 1962, Komodor Yos Sudarso gugur dan tenggelam bersama MTB Macan Tutul dalam pertempuran Laut Aru. Peristiwa ini membuat Presiden Soekarno marah. Dalam sidang kabinet, Presiden Soekarno memerintahkan Panglima Mandala Mayor Jenderal Soeharto untuk membalas dengan menenggelamkan kapal Belanda. Kembali Soeharto menolak perintah Presiden Soekarno. Dijelaskan bahwa ia telah menyusun strategi operasi militer atas tugas yang dipercayakan padanya. Ia keberatan jika operasi militer dicampur adukkan dengan agenda politik. Jika kapal Belanda ditenggelamkan, akan terjadi eskalasi militer Belanda bersama sekutunya di Irian Barat, yang justru bakal merugikan Indonesia sekaligus membuyarkan semua rencana operasi militer yang sudah dibuat. Akhirnya, Presiden Soekarno dapat menerima argumen Mayor Jenderal Soeharto dan rencana menenggelamkan kapal Belanda dibatalkan. Tanggal 1 Oktober 1965, Gerakan 30 September didalangi Partai Komunis Indonesia menculik dan membunuh 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat. Mengetahui Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani ikut diculik dan dibunuh, sesuai standing order, Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Akan tetapi, pada sore hari, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa pimpinan Angkatan Darat berada di tangan Presiden dan menunjuk asisten 3 Menpang AD, Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai pelaksana harian. Hari itu, 1 Oktober 1965, terjadi dualisme pimpinan Angkatan Darat, Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto. Hal ini kembali membuat Presiden Soekarno marah. Keesokan harinya, 2 Oktober, Presiden Soekarno memanggil Mayor Jenderal Soeharto ke Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, dalam luapan kemarahan,
Kembali Presiden Soekarno menyebut Soeharto sebagai opsir Kopik. Dijelaskan bahwa langkah itu dilakukan sesuai standing order di Angkatan Darat agar tidak terjadi kekosongan pimpinan. Di hari Angkatan Darat kehilangan 6 jenderal, jalur komando kepada Panglima Kodam dan Keslah Orde Angkatan Darat tidak boleh vakum. Mendengar penjelasan tersebut, marah Presiden Soekarno pun reda dan malah menugaskan Mayor Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan ketertiban dan selanjutnya berhasil menumpas kudeta yang dilakukan oleh partai komunis terbesar di dunia di luar blok Cina dan Rusia. YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini.